Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita bisa berjumpa untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan langsung saja kita buka dari kitab Yosua pasal ke-11. Yosua pasal 11 kita akan baca mulai ayat pertama. Kita akan baca sampai 9 ya, 9 ayat. Kadang kalau enggak kita baca sama-sama gini, mungkin ada yang enggak baca di rumah ya. Kita baca Yosua 11 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakan perlahan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksaf, serta kepada raja-raja di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang-orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluar raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak. Seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Bapak Ibu Saudara, stop dulu di sini. Saat itu orang Israel dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah berkonfrontasi dengan Yeriko, dengan Ai dan sebagainya ya. Itu daerah selatan. Dan kali ini yang namanya Yabin Raja Hasor ini mengumpulkan semua bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu. Di utara, di timur, di barat, ngumpul jadi satu. Tumplek-blek nek bahasa Surabaya ini ya. Ini peperangan besar kali ini, karena mereka semua bersekutu. Masih ingat ya waktu Raja, siapa itu, Hizkia apa siapa yang ketakutan ketika Raja Israel boloan sama bangsa yang di luar, bangsa Aram ya. Itu cuma 2 negara. Ini semua bangsa-bangsa Kanaan, utara, timur, barat, kumpul jadi satu. Dikatakan di situ seperti pasir di laut banyaknya. Dan tidak cuma orang, beserta sangat banyak ya, kuda dan kereta. Jadi ini pertempuran yang dahsyat kali ini. Ayat 6. Lalu Yahuwah berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Dahsyat ya Tuhan ya. Ini Yosua belum takut loh ini belum dredeg loh, tapi Tuhan sudah datang duluan. Jangan takut. Karena yang kali ini bukan sebuah kota Yeriko, bukan sebuah Ai atau yang lain-lain, tetapi ini semua berkumpul jadi satu. Dari utara, timur, dan barat. Kumpul jadi satu. Tetapi Tuhan yang sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkari, dia punya rancangan yang harus terjadi, dan dia ngomong janganlah takut. Ayat 7. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Nah ini betul Yosua, benar-benar tidak takut dia. Pasukan sedikit lawan yang banyak, dia tidak pakai cara rembo, cara bergerilya, delik di semak-semak lalu sikat, enggak. Dia terang-terangan keluar serang serbu gitu ya. Padahal pasukannya sedikit.
Orang Israel kira-kira waktu itu 3 jutaan menurut perhitungan para ahli. Tapi pasukan yang diserbu ini lebih besar. Kumpulan dari timur, utara, dan barat. Semua raja-raja. Dan itu kita bisa lihat orangnya pasti gede-gede. Seperti Goliat kan kira-kira. Ayat 8, ketika Yosua melakukan itu, Tuhan beraksi. Dan Yahuwah menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Tidak seorang pun dibiarkan lolos. Dahsyat Yosua. Tetapi ada hukum sederhana di dalam kekristenan itu. Beri, maka engkau akan diberi. Ketika Yosua menyerbu, Tuhan menyerbu. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu pasif. Ketika Yosua menyerbu, percaya janji Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menggenapi. Kadang seringkali anak Tuhan itu, kok gak digenapi ya? Kok gak digenapi ya? Apakah engkau menggenapi dulu perjanjian dengan Tuhan? Apakah engkau seperti Yosua menyerbu dengan kuat? Kadang dalam kehidupan sehari-hari bentuknya mungkin gak peperangan, bentuknya mungkin hal yang lain. Kadang-kadang mungkin disuruh, pujilah Tuhan. Ada enggak yang menyerbu muji Tuhan dengan semangat? Di sini kan sudah pernah disampaikan ya, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan suara nyaring. Saya belum tuh merasakan itu di sini. Saya dulu masih muda, pernah saya persekutuan pemuda, ketemuan di gereja di Perak sana ya. Itu mayoritas orang-orang dari timur sana, yang berintik, yang agak hitam-hitam manis ya. Ketika nyanyi suaranya dahsyat itu. Orang gak seberapa banyak tapi kayak orang sak lapangan suaranya. Mungkin karena mereka suka nyanyi ya. Tetapi mereka bernyanyi dengan suara nyaring seperti yang dikatakan firman Tuhan. Saya bayangkan kalau di sini semua jemaatnya suara nyaring, baik tua, muda, anak-anak. Goyang tempat ini mungkin ya. Dan mungkin saya akan melihat Tuhan juga menyerbu dengan kuat. Ini salah satu contoh saja soal nyanyi ya. Banyak hal sebetulnya bentuknya. Ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Yahuwah kepadanya. Apa itu? Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Kenapa sih Tuhan kok menyuruh melumpuhkan kuda? Kuda bagus-bagus, kuda perang yang hebat itu disuruh dilumpuhkan. Zaman dulu kalau kakinya dilukai, maka kuda itu sudah tidak bisa untuk perang lagi. Sudah cacat. Paling ya untuk mainan, untuk disembelih dan sebagainya. Dan kereta, ngapain sih kok dibakar? Kereta bagus-bagus itu. Harganya mahal, kereta yang kuat itu untuk berperang. Kenapa Tuhan suruh musnahkan kuda dan kereta itu? Apa enggak eman-eman? Tetapi Yosua melakukan, dikatakan tadi apa? Seperti yang difirmankan Yahuwah, dia lakukan itu. Yosua ini orangnya pendiam. Seperti Musa pendiam. Tetapi dia kalau sudah melakukan dengan sepenuh hati. Jangan takut, enggak takut beneran dia. Serbu dia. Patahkan, lumpuhkan kuda itu, dilumpuhkan. Ini bukan 1-2 suku bangsa loh ini. Ini seluruh tanah Kanaan bersatu. Banyak sekali kudanya, dikatakan sangat banyak kuda dan kereta. Ribuan mungkin kuda yang harus dilumpuhkan ini. Apa enggak sayang? Masih ingat siapa yang menyayangkan domba gemuk-gemuk? Siapa? Saul. Saul disuruh numpas bangsa Amalek.
Tapi tidak ditumpas, rajanya dibiarkan hidup. Dan domba-dombanya dibiarkan hidup. Eman-eman Tuhan buat persembahan. Katanya gitu, alasannya rohani ya, untuk persembahan ya. Padahal Tuhan ngomong tumpas habis semua. Eman-eman. Padahal itu cuma satu bangsa yang namanya Amalek. Ini yang dihadapi Yosua banyak bangsa. Saya yakin jumlahnya berkali lipat dibandingkan yang dieman-emankan sama Saul tadi. Ketika Tuhan kasih perintah, seringkali ada yang harus dikorbankan. Seringkali akan membuat kita eman Tuhan sayang. Masih ingat ketika seorang wanita memecahkan parfum yang mahal Narwastu itu? Ada yang celetuk, eman-eman bisa dibuat orang-orang miskin. Mulia ya alasannya ya, tapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, eman-eman. Termasuk tadi yang hal sepele suara, eman-eman. Karena saya, kalau Anda tidak pengalaman nyanyi dengan suara nyaring, setengah jam nyanyi, pasti nanti perutmu awal-awal akan jarum. Kalau benar-benar suara nyaring. Karena saya dulu belajar ada suara gitu, ketika suaranya tak besarkan, nyaring sampai perut ini kejang, jarum habis itu. Tapi lama-lama ya biasa. Tetapi intinya kalau Tuhan itu memerintahkan, seringkali ada yang harus dikorbankan. Apakah Anda eman, apakah Anda taat? Ini masih soal suara saya ngomong, belum lagi soal persembahan, soal perpuluhan, soal apalagi yang namanya persembahan sulung. Wah, itu lebih berat lagi. Atau mengampuni, itu ya berat. Atau baca firman Tuhan, kadang-kadang hal seperti itu ya berat. Ketika dibandingkan dengan sinetron, dibandingkan dengan ngerumpi, dibandingkan dengan main game untuk anak-anak mungkin. Selalu ada yang dikorbankan seringkali ketika Tuhan memerintahkan, seringkali itu ada yang dikorbankan. Dan kali ini yang dikorbankan Yosua adalah kuda dan kereta. Seberapa sih nilainya Pak kuda dan kereta waktu itu? Ayo kita lihat. Di Alkitab ini ada, dijelaskan soal kereta dan kuda. Ulangan 17 ayat 16. Beberapa ayat ini ya, supaya saudara paham seberapa pentingnya sih kuda dan kereta saat itu. Ulangan 17, 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Yahuwa telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ini adalah sebuah perintah. Saat itu Musa menyampaikan, kalau engkau ingin punya raja, maka raja itu ada syaratnya. Salah satunya raja itu tidak boleh memelihara banyak kuda. Jadi raja Israel itu salah satu syaratnya tidak boleh punya banyak kuda. Lanjut lagi, ulangan 20 ayat 1. Ini hukum perang, ini juga Musa yang mengatakan. Ini ulangan ya, berarti Musa masih terlibat di situ. Ini bukan Yosua, ini Musa yang memerintahkan. Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, persis yang dihadapi Yosua ya. Ada kereta, ada kuda, dan tentara yang lebih banyak ya, sama ya. Maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Yahuwa Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Ini hukum perang untuk orang Israel. Ini disampaikan oleh Musa. Kalau kamu perang, kalau kamu menjumpai banyak kereta kuda, menjumpai banyak pasukan lebih banyak dari jumlahmu, perintahnya satu. Bukan perang mau pakai cara gerilya atau tidak. Jangan engkau takut. Saya selalu ngomong sama anak saya, ketika engkau takut, engkau sudah kalah separuh, sudah. Karena itu ketika kita menghadapi apapun juga di hadapanmu, jumlahnya lebih gede. Jelas di sini, tentara yang lebih banyak daripadamu. Perintahnya jelas cuma satu, jangan engkau takut, sebab Tuhan menyertaimu. Bukan karena kita kuat loh, bukan loh ya, tadi pujian sudah mengatakan bukan kekuatanku, tetapi karena Tuhan menyertaimu. Ini soal kuda, artinya
pada zaman itu ketika peperangan, ketika pasukan itu ada kuda dan kereta, itu mengerikan, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang itu kalau melihat kendaraan tank tempur, ngelihat kapal induk, ngelihat pesawat siluman, ngelihat bom nuklir, itu menakutkan toh. Saat itu sama dengan ketika orang melihat kereta dan kuda. Jadi jangan dianggap loh kereta kuda biasa. Enggak, saat itu kereta dan kuda itu kunci kemenangan perang. Jadi itu membuat orang gentar ketika berperang. Jadi sangat penting kereta kuda ini. Lanjut lagi, Mazmur 20 ayat 7. Kalau ini Mazmurnya Daud. Mazmur 20 ayat 7. Kalau di kitab saudara, kitab yang fisik mungkin 20 ayat 8. Tapi kalau di Alkitab yang online, yang software ini 20 ayat 7. Beda ya sedikit ya. Di yang kitab fisik itu 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Yahuwah Tuhan kita. Orang lain boleh bermegah karena kereta, kuda, karena uang, karena jabatan. Tetapi kita boleh bermegah dalam aku punya nama Yesus. Saya masih ingat, masih kecil. Itu loh. Kalau nggak percaya tanya Obu Sukeni itu, dia jagonya kalau ada apa-apa, Yesus teriak-teriak. Karena bagi Bu Sukeni itu nama Yesus utama ya Bu ya. Melebihi kekuatannya, melebihi uangnya, melebihi apapun. Nama Yesus itu nama berkuasa. Dan ini prinsipnya Daud. Daud itu raja perang toh. Dia tahu kekuatan peperangan itu kereta dan kuda. Dia tahu dia rajanya perang. Dia jagoan perang. Tetapi bagi Daud, kamu boleh bermegah kereta, bermegah pada kuda. Aku bermegah pada nama Yahweh. Kalau engkau memanggil Yesus atau Yeshua, itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi ketika ngomong Yesus itu artinya Yahweh yang menyelamatkan gitu. Cuma lebih singkat, Yesus atau Yeshua. Daud punya prinsip itu. Dia raja perang. Apa rahasianya? Ini rahasianya. Aku bermegah di dalam namanya dia. Masuk akal kadang-kadang ya. Malah aku mau nyebut nama untuk ngerapal lah ya. Benar saudara-saudara. Bahkan masalah di perusahaan yang rumit pun bisa selesai dengan Yesus tolong Tuhan. Iya, saya pernah punya masalah rumit di dalam sebuah perusahaan yang saya tangani. Yesus tolong saya. Ketika saya dipanggil di depan para pimpinan perusahaan, Yesus tolong saya. Beres. Sungguh. Nama itu lebih ajaib. Lagi ini Amsal 21:31. Ini perkataan orang yang sangat berhikmat, Salomo. Amsal 21:31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Berarti benar ya, zaman itu memang kuda itu penting, kereta itu penting. Tetapi kemenangan ada di tangan Yahweh, di tangan Tuhan. Orang lain boleh punya persiapan hebat. Orang lain boleh punya modal kuat. Orang lain punya kepintaran lebih hebat daripadamu. Anak-anak yang kecil sekolah, temanku pinter, IQ-nya tinggi. Oh, jangan khawatir, itu IQ tinggi itu seperti kereta dan kuda. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini pegang. Dari kecil ini pegangan. Aku wangil, matematika itu wangil. Tetapi kemenanganku ada di tangan Tuhan. Ngomong gitu. Mulutmu bicara begitu. Sebab terjadi seperti yang engkau katakan. Seperti yang engkau percaya. Katakan, kemenanganku ada di tangan Tuhan. Kemenanganku ada di dalam nama Yesus. Ngomong begitu. Kesembuhanku, pertolonganku, keberhasilanku, berkatku ada di tangannya Tuhan.
Jadi saudara tidak takut, karena apa? Pengharapannya di tangan Tuhan. Lagi, Yesaya, ini zamannya nabi-nabi. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dan tidak mencari Yahuwah. Mesir rajanya perang. Mesir punya kereta banyak dan kuda banyak. Jadi ini masih bahas soal kereta dan kuda, Bapak Ibu. Belum membahas yang utama loh, ini masih membahas kereta dan kuda. Bahwa kereta dan kuda itu sangat berharga saat itu. Bagi seorang jenderal, emas dan perak tidak ada artinya. Kambing, domba, sapi tidak ada artinya. Tetapi kereta dan kuda, itu yang utama bagi seorang jenderal seperti Yosua. Tetapi yang terutama itu, diminta sama Tuhan, lumpuhkan kudanya. Bakar keretanya. Keretanya tidak suruh meredeli, bisa dipasang mana? Tidak, suruh bakar keretanya. Kudanya tidak suruh lepas, yang lepas suruh tangkap lagi. Lumpuhkan kudanya. Artinya tidak ada jalan balik. Pengharapan tidak boleh pada yang engkau percayai kereta dan kuda itu. Ini masih soal kereta dan kuda. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah ketika Yosua dikatakan apa? Melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ini yang penting. Tadi bahas kereta dan kuda itu untuk melihat berapa pentingnya hal itu bagi Yosua. Tetapi Yosua merelakan, bahkan itu jumlahnya sangat banyak. Itu modal untuk menjaga keamanan negara itu sebetulnya secara manusia. Nggak usah ikut perang, kereta kuda dipajang gitu aja. Negara tetangga sudah takut nyerang sudah waktu itu. Seperti zaman sekarang, Amerika ngomong, nuklirku tak pasang di sini, sudah takut nyerang Amerika. Atau ketika dia ngomong, aku punya nuklir sekian, banyaknya sudah takut. Saat itu ya gitu. Orang mau nyerang Mesir takut, karena apa? Kereta dan kudanya banyak. Dan bagi Yosua secara manusia itu penting sekali. Kalau aku punya kereta banyak, kuda banyak, aku nggak usah perang, tak pajang aja, takut negara tetangga. Tetapi itu pun ketika Tuhan minta, Yosua kasih. Tepat seperti yang Tuhan minta, Yosua lakukan. Ya, tak baca lagi tadi Yosua ya. Ayat 9 tadi ya. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Yahuwah kepada. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Mulailah dari hal-hal kecil. Seperti memuji Tuhan dengan suara nyaring misalnya. Saya lihat pemimpin pujian sudah bengok-bengok tadi, tapi kok di belakangku tidak ada suara nyaring ya. Hal sederhana loh itu Masian itu belum kereta dan kuda, tetapi seringkali kita eman untuk memberikannya kepada Tuhan. Orangnya tidak ada di sini ya, saya sebutkan ya, jangan dibuat ngerasani. Ada seorang ibu yang di situ nyanyi suaranya cempreng, rodok sedikit fales, wanter tapi. Kata sebutkan namanya wis, dan tidak ada di sini orangnya. Tetapi suaranya cempreng, rodok sedikit fales tapi wanter. Tapi Tuhan kan tidak ngelihat suaramu bagaimana, tapi ngelihat hatimu. Bagaimana dia berteriak memuji Tuhan di sini. Lakukan itu. Saya dulu pernah ya sakit, jantung saya tidak normal. Akhirnya saya nekat tak bikin main drum lagi di sini. Terus saya nyanyi sekeras mungkin, malah jantungku malah waras, malah seperti jantungnya bayi. Sempat diukur detaknya 120. Berarti kan detaknya bayi itu 120. Nggak dedek loh ya, orang sakit kan 120 dedek, saya 120 nggak dedek waktu itu. Jadi seperti bayi malahan.
Gara-gara tak pengen nyanyi, wah terus suara. Di sini saya main drum sambil teriak, nyanyi. Yang masih ingat saya main drum di sini pasti ingat ya, saya sambil main drum sambil nyanyi teriak. Main drum jangan ditiru dulu ya, kalau belum bisa ya, enggak apa-apa. Karena itu mengurangi konsentrasi main kalau sambil nyanyi. Tetapi kalau bisa enggak apa-apa sambil nyanyi. Tetapi itu hal sepele, saya ceritakan ini ya, untuk supaya apa? Kalau sepele saja kita enggak bisa kasihkan, apalagi hal yang penting bagi kita, yang berharga untuk dilepaskan, itu akan sangat sulit. Kalau engkau memberikan suaramu sulit, nanti memberikan persepuluhan akan lebih sulit pasti. Lanjut lagi, itu kereta dan kuda segitu pentingnya. Tetapi Yosua taat, dia melakukan. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu harus dijalani. Tetapi resikonya kadang hal-hal berharga harus kita relakan untuk lepas dari hidup kita. Kadang berupa materi, kadang seperti uang, waktu mungkin. Kadang harga diri. Kadang kesenangan, hobimu harus dilepaskan. Kadang ego. Kadang-kadang karir. Macam-macam harus dilepaskan kadang-kadang. Untuk supaya taat kepada Tuhan. Kita masuk lebih dalam. Matius 6 ayat 9. Dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10. Pasti ini apal ya ayat ini ya. Ini ayatnya doa Bapak kami kan. Saya bacakan Matius 6, 9 ayat 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ini jelas sekali. Tuhan Yesus yang mengajarkan, jadi tidak mungkin salah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika Yosua menjadikan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, yaitu kudanya dilumpuhkan, keretanya dibakar. Bahkan sebelumnya ketika dia tidak takut, disuruh nggak takut, dia taat tidak takut, serang. Setelah itu setelah menang, keretanya dibakar, kudanya dilumpuhkan semua orangnya ditumpas, tidak seorang pun lolos. Kehendak Bapa ketika digenapi di bumi, lalu berlanjut, yang di sorga juga akan terjadi. Masih ingat ada ayat, apa yang engkau ikat di bumi, terikat di sorga. Nah, apa yang engkau lakukan seperti perintah Tuhan di bumi, itu membuat nasibmu di sorga itu akan berjalan sesuai rancangannya Dia. Kalau ada hal-hal yang menurutmu, ada firman Tuhan yang belum terjadi dalam hidupmu, engkau periksa, apa yang harus aku lakukan di bumi ini, supaya di sorga juga terjadi. Tuhan kan ngomong, aku tahu rancangan yang ada padaku. Padaku berarti di sorga, rancangan damai sejahtera. Rancangan itu akan terjadi kalau engkau mengerjakan bagianmu, mentaati firman Tuhan di bumi ini. Kalau kehendak Bapa di bumi engkau lakukan, maka yang di sorga itu akan terjadi. Yang dirancangkan Tuhan di sorga, yang sudah disiapkan Tuhan di sorga itu akan terjadi pada. Beda dengan Saul ketika kehendak Tuhan dia langgar, dia tidak taati, ya selesai ceritanya langsung. Langsung Tuhan akan menunjuk Daud menjadi penggantinya dia. Karena apa? Karena Saul tidak mentaati apa kehendak Bapa. Dan Yesus yang ngomong, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena itu ketika dia di Taman Getsemani, dia ngomong hal yang sama.
Kalau mungkin Tuhan, cawan ini lalu beri padaku, tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Karena dia sudah mengajarkan doa ini. Dia tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri. Karena kehendak Bapa harus terjadi. Karena itu yang bisa dilakukan cuma ngerayu Tuhan. Toh. Tuhan, mbok kehendakmu rubahan, tarik cawan ini. Bukan kehendakku loh ya, kehendakmu yang jadi. Jelas di sini dikatakan, jadilah kehendakmu. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian berdoa, Bapak kami, berarti engkau juga punya komitmen yang sama bahwa Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Masih ingat hukumnya orang Kristen? Beri, maka engkau akan diberi. Sebelum engkau minta kehendak yang di surga itu, jadikan di bumi seperti yang dia mau. Banyak toh, banyak, termasuk mengampuni, termasuk mengutamakan yang lain, termasuk rajin, setia. Bahkan dikatakan kemarin hari ini kita pelajari, setia dan bijaksana. Lanjut lagi Matius pasal 7 ayat 12. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau membaca ayat-ayat ini nanti kan akan berbeda pengertiannya, sudah lebih dalam. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, cuma sederhana ya. Alkitab yang segitu tebal itu loh, dirangkum. Apa yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Nah ini kan seringkali dibahas kan sesama manusia. Sama Tuhan juga sama. Apa yang kau kehendaki Tuhan lakukan, lakukan dulu. Apa kehendak Tuhan tadi? Yang kita baca tadi apa kehendak Tuhan? Kesimpulannya? Ya, kehendak Tuhan harus jadi. Ayo, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku. Itu kan kehendakmu toh. Engkau kepingin kehendakmu jadi toh. Nah, supaya kehendakmu jadi, kehendak Tuhan harus jadi dulu. Apa itu? Kalau engkau sakit, apa hal paling mahal kalau orang sakit? Yuk, ya? Oh, bukan, Pak. Itu yang diinginkan. Hal yang paling mahal bagi orang sakit itu apa? Nah, bersyukur, sukacita itu mahal. Bener enggak? Angel enggak lakukan kalau sakit? Sulit kan? Itu hal yang paling mahal. Bersyukur, bersukacita, beria-ria di hadapan Tuhan seperti Nabi siapa? Habakuk. Walaupun tidak ada lembu dalam kandang, aku beria-ria, itu hal mahal. Itu hal sangat mahal. Kalau engkau berikan itu kepada Tuhan, kehendakmu jadi. Kehendakmu itu akan jadi. Masih ingat Mazmur 37? Bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan menjadikan apa yang diinginkan hatimu. Kehendakmu akan jadi kalau engkau beria-ria, sebab beria-ria itu kehendak Tuhan. Paham ya? Paham ya hal ini ya, sederhana ya. Engkau punya kehendak, boleh. Kehendakmu kepingin jadi, boleh. Jadikan dulu kehendak Tuhan. Karena beri, engkau akan diberi. Jadikan kehendak Tuhan, maka kehendakmu akan jadi. Sederhana ya ini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ngerti hal ini, Bapak Ibu baca ayat-ayat tadi itu akan punya pengertian yang sangat berbeda. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu. Engkau kan menghendaki Tuhan berbuat kepadamu kan? Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan pelindungi aku, ya kan? Kehendak kita agar Tuhan lakukan kepadaku kan? Sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki Tuhan perbuat kepadamu.
Intinya apapun yang engkau kehendaki itu adalah kehendakku harus jadi, kan begitu kan? Jadi kehendak Tuhan harus jadi dulu. Kalau engkau berupaya, aku mikirkan bagaimana supaya kehendak Tuhan jadi. Tuhan juga mikirkan hal yang sama. Bagaimana ya supaya kehendak Bapak, Ibu, adik-adik, saudara ini jadi. Karena ukuran yang engkau pakai diukurkan kepadamu. Kalau engkau setiap hari memikirkan bagaimana aku supaya nyanyi, supaya Tuhan senang. Bagaimana aku bersyukur supaya Tuhan senang. Itu Tuhan ya bingung mikir. Yo apa yang gawai orang ini senang yo. Sama. Tapi apakah ada di dalam pikiranmu bangun pagi pikir bagaimana supaya Tuhan senang? Kalau itu engkau lakukan, Tuhan ya sama. Begitu, ono sing melek. Ya apa supaya dia senang ya? Tuhan gitu nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu bangun tidur sudah mikir bagaimana supaya Tuhan senang. Begitu engkau bangun Tuhan itu ya gopo. Lu, si A ini bangun. Bagaimana ya supaya dia senang hari ini? Begitu Tuhan. Karena Anda berpikir begitu tentang Tuhan. Tuhan akan berpikir itu tentang engkau. Ketika semua itikat hatimu ingin menyenangkan Tuhan, maka itikat hati Tuhan juga ingin menyenangkan kamu. Contoh ya, Matius 20:32. Ini ketika Yesus ketemu pengemis buta di Yeriko. Ini jelas sekali perkataan Yesus ini. Matius 20:32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jelas ya? Tuhan Yesus ngomong, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan dari sini saya juga tahu apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang buta ini. Yaitu berseru-seru dengan suara nyaring. Bahkan di Seneni sebelah gak ngubris kan, sudah tahu ceritanya kan, di Seneni sebelah ojo rame-rame, gak peduli. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ya toh? Ada enggak yang muji Tuhan dengan cara seperti orang jadi orang buta ini? Gak peduli sebelahku, aku tak teriak-teriak Yesus anak Daud. Karena ternyata setelah Tuhan ngomong gitu, dia menjalankan yang dikehendaki orang itu, yaitu sembuh dari butanya. Kalau saudara baca di kitab-kitab perjanjian lama banyak. Bahkan Tuhan ngomong, aku bisa menjadikan batu untuk memuji Tuhan. Artinya apa? Memuji Tuhan itu kehendak Bapa. Dan ketika orang Yeriko ini mengatakan Yesus anak Daud kasihani aku dengan teriak-teriak itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia ngomong, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Siapakah Yosua? Seorang budaknya Musa. Tapi kenapa dia diangkat Tuhan seperti itu? Karena di dalam hatinya ada suatu kerinduan untuk kehendak Tuhan terjadi. Ini loh, apakah kita di dalam hati kita ada pikiran kehendak-Mu harus jadi Tuhan? Harus, kehendak-Mu harus jadi. Mencekno Tuhan, mau iku mencekno. Tapi apakah dalam hati kecilmu ada suara kehendak Tuhan harus jadi? Ya itu apa? Aku harus mengampuni dia. Bahkan kalau dia lapar, aku harus kasih makan. Itu kan kehendak Tuhan toh? Yesus jelas ngomong, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Padahal kita setiap hari kan gitu. Tuhan kehendakku supaya engkau menyembuhkan aku, memberkati aku, menolong aku, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apakah di dalam hatimu selalu ada yang berteriak-teriak, kehendak Tuhan harus jadi, kehendak Tuhan harus jadi. Lanjut lagi ya.
Ini bukan perkara cuma di dunia saja. Matius 7:21. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yahuwa, Yahuwa, Elohim, Elohim. Matius 7:21 akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Percaya Yesus, jadi Kristen selamat. Bila engkau memang benar-benar percaya Yesus. Karena Yesus ngomong, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan kehendakku. Jadi itu ada kuncinya, yaitu kehendak Bapa terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan kehendak Bapa, engkau pasti masuk dalam kerajaan surga. Jadi kekristenan itu sebetulnya apa? Kehendak Bapa harus jadi. Itu kekristenan. Ingat Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya apa? Yaitu makanan kita sehari-hari, yaitu melakukan kehendak Bapa. Lebih jauh lagi, Matius 12:50. Matius 12:50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, bahkan dialah ibuku. Kalau Anda melakukan kehendak Bapa, bahkan engkau dikatakan setara dengan Bunda Maria. Engkau enggak lebih rendah dari dia. Ya toh, ini ngomong bukan saya loh, Tuhan Yesus loh ini. Bukan bermaksud menyinggung umat Katolik, tidak. Tetapi ini jelas Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau melakukan kehendak Bapa, engkau adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, bahkan engkau adalah ibuku. Artinya kita bisa setara dengan Bunda Maria. Asalkan melakukan kehendak Bapa. Kenapa kok disetarakan dengan Bunda Maria? Karena ketika malaikat itu ngomong kepada Maria, dia jawabnya apa? Aku ini hambamu, terjadilah sesuai kehendakmu. Sama, karena Maria juga melakukan hal yang sama. Terjadilah sesuai kehendakmu. Jadi ketika kita mengutamakan kehendak Bapa di dalam hidup kita, itu kita sedang menjadikan kehendak Bapa, kehendak kita juga terjadi di dunia ini sebetulnya. Karena bukan kuat dan gagah, tetapi Tuhan yang akan melakukan. Aku gak iso, aku kepingin begini, tapi aku gak bisa. Ya gak apa-apa, lakukan kehendak Bapa yang akan bikin kamu bisa melakukan yang kau kehendaki. Itu mekanismenya kekristenan. Apapun yang tidak sanggup engkau lakukan, biarkan Bapa melakukannya. Di dalam koridor engkau menggenapi kehendak Bapa. Jadi artinya apa? Kalau kehendakmu bertentangan dengan kehendak Bapa, lupakan saja, pasti enggak terjadi. Contoh, Tuhan, aku kepingin dia kesamber, mobil ketabrak. Nah, itu bukan kehendak Bapa ya. Engkau disuruh ngampuni, disuruh memberkati, bukan disuruh mengutuki. Itu yang saya pernah dulu di sini sampaikan. Bagaimana kita berdoa sampai doa kita diubah Tuhan. Tuhan, aku kepingin A, terus enggak berhenti berdoa sampai akhirnya doamu berubah. Ya Tuhan, aku tahu A bukan kehendakmu, B kehendakmu. Tuhan, aku sekarang kepingin B, akhirnya gitu. Dan terjadi sesuai kehendak Bapa, B terjadi. Ayat yang terakhir, Matius 9:13. Matius 9:13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki. Ingat ya, ini yang dikehendaki Tuhan ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puncak dari kehendak Bapa ialah kasih. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah kasih.
Karena itu puncak dari penggenapan seluruh firman Tuhan cuma dua. Kasih Tuhan, yang kedua kasih manusia. Jadi puncak kehendak Tuhan itu adalah kasih sebetulnya. Jadi apapun yang kau lakukan yang menurutmu kehendak Bapa, kalau itu melanggar hukum kasih, pasti itu bukan kehendak Bapa. Belas kasihan harus menang terhadap yang lain. Masih ingat kemarin saya sampaikan ketika Daud melanggar kekudusan bait suci, memakan roti kudus, tidak apa-apa, karena Tuhan ada belas kasihan. Karena Daud juga berbelas kasihan kepada tentaranya yang mau mati, tidak ada makanan. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar bahwa kekristenan itu sebetulnya sesederhana itu, yaitu kehendak Bapa harus jadi. Kehendak Bapa itu apa? Kasih. Kita harus mengenakan kasih, belas kasihan. Tetapi dalam tiap detail kegiatan, kadang-kadang tidak ketok kasihnya. Contoh, tadi saya ngomong, memuji Tuhan dengan suara nyaring, Pak, di mana kasihnya, Pak? Ya itu yang menyenangkan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau berikan itu. Iya toh. Tetapi kadang-kadang kan tidak terkait langsung. Tidak kelihatan perbuatan kasih kan nyanyi keras-keras itu. Tetapi yakin kalau Tuhan perintahkan, pasti di dalamnya ada unsur kasih. Karena Tuhan itu kasih. Apapun yang Dia perintahkan pasti pondasinya adalah kasih. Termasuk yang kelihatannya ngeri tadi kan. Membakar kereta, melumpuhkan kuda, kan ngeri itu. Penyayang binatang pasti protes itu semua. Tetapi kenapa? Karena itu dibiarkan terjadi supaya Yosua tidak mengandalkan kereta dan kuda. Supaya orang Israel tidak mengandalkan kereta dan kuda. Dimusnahkan semua. Dan Daud tahu hal itu. Kemenangan di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semua tadi kita bahas banyak ya. Tetapi inti hari ini kita belajar bahwa kehendak Bapa itu harus jadi. Di dalam hati kita itu harus terngiang terus. Kehendak Bapa harus jadi. Kehendak Bapa harus jadi. Itu bangun tidur sudah harus haleluya, terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu harus jadi. Sehingga ketika bangun kopi kok durung ono, enggak ngamuk. Karena Tuhan enggak menghendaki kamu ngamuk gara-gara enggak ada kopi. Ya, bojoku mungkin lagi sibuk tak gawe kopi dhewe gitu ya. Kira-kira ya. Karena bangun pagi sudah langsung kehendak Bapa harus jadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang Kristen gak rumit-rumit sebetulnya. Bertahap. Seperti yang saya sampaikan kemarin minggu kepada Pak Haryono ini. Bebanku ringan. Kuk yang dikenakan Tuhan Yesus itu sangat ringan. Pokoknya melo aja lah kehendak Bapa ini. Kalau engkau percaya bahwa kehendaknya, rancangannya damai sejahtera, ikuti dengan tidak ragu-ragu. Sederhana Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham hal ini, saudara baca firman Tuhan itu akan berbeda pengertiannya. Apapun yang diperintahkan Tuhan, saudara akan nyantol, ini supaya kehendakku jadi. Ini supaya kehendakku jadi. Ini supaya kehendakku jadi. Jadi saudara itu tidak punya beban berat. Aku kok harus ngampuni yo. Aku kok harus kasih persembahan yo. Aku kok minggu-minggu harus kalah turu yo. Leren, kok jalan ke gereja ini ya, ke beribadah. Enggak, saudara akan mikir semuanya itu. Ketika perintah Tuhan, saudara akan berpikir, Tuhan izinkan ini yang terjadi supaya kehendakku jadi. Jadi sebetulnya ketika Tuhan ngomong kehendakku harus jadi, itu sebetulnya Dia ingin kehendakmu itu jadi. Tapi kita harus tahu mana yang duluan. Yang dahuluan harus kehendak Bapa harus jadi. Nanti berikutnya nyusul kehendakmu akan jadi.
Paham ya? Kita akhiri, kita duduk dalam doa. Bapa yang besar, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang begitu besar pengertiannya Tuhan. Engkau menyelidiki hati dan pikiran. Engkau mengetahui asal usul segala sesuatu, sebab engkaulah asal usul segala sesuatu. Karena itu Tuhan, kami tahu asal usul segala sesuatu adalah Engkau, adalah kasih. Karena itu Tuhan, kami harus kembali kepada itu Tuhan. Tuhan, singkapkan yang terselubung. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, bukakan pengertian baru pada setiap anak-anak-Mu yang mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Supaya mereka paham Tuhan.